Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sub materi kita hari ini yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman. Nah, di sini ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Yanti Mustika. Sebelum kita lanjutkan keragaman sebagai sunatullah, kita harus tahu dulu apa itu sunatullah. Sunatullah adalah hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ini berlaku bagi seluruh makhluk di alam semesta tanpa terkecuali. Contoh dari sunatullah adalah siklus siang dan malam. Keragaman sebagai sunatullah adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Hikmah dibaliknya yaitu agar umat manusia dapat melaksanakan amal dalam segala perbuatan, baik hablum minallah, hubungan dengan Allah, maupun hablum minanas, hubungan sesama manusia. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an telah dinyatakan kita selalu menyerukan untuk berbuat kebaikan atau al-khairat. Menurut Quraisy Shihab, al-khairat merupakan kebaikan yang bersifat universal yang mengatasi ruang dan waktu. Nah, bagaimana bentuk contohnya? Yaitu menutup aurat, bersedekah, menghormati tamu, dan kita tidak boleh sombong. Merupakan kebaikan universal yang berlaku di setiap ruang dan waktu. Nah, ibu semuanya, kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi dikenal juga dalam agama-agama yang lain. Sebagaimana Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut atau kasih sayang, juga mencintai perdamaian. Nah, di sini toleransi atau as-samahah adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling menghargai kerjasama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara agama, politik, dan budaya. Nah, di sini toleransi atau as-samahah adalah konsep modern saling menghormati dan sikap menghargai kerjasama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara agama, politik, dan budaya. Baiklah anak ibu semuanya, di sini ibu akan memberi contoh dari sikap toleransi. Yang mana sikap toleransi itu kita harus menghargai dan menghormati teman di sekolah, yaitu membantu teman yang berbeda keyakinan, menghindari perundingan atau pembulian, tidak kita membeda-bedakan teman, tidak mengganggu atau berisik saat beribadah atau belajar keagamaan, menghargai keberagaman budaya. Nah, dari toleransi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa batasan toleransi antar umat beragama adalah dalam batasan muamalah, yaitu hubungan kerja sama dalam hal kemanusiaan. Sedangkan toleransi yang berhubungan dalam hal ibadah dan akidah Islam sangatlah dilarang. Surat Al-Kafirun ini juga mengandung arti bahwa sesama umat beragama kita harus saling menghormati dan bertoleransi dalam menjalankan kehidupan beragama.
Dengan menghormati perbedaan, keyakinan antara satu dengan yang lain, kehidupan bermasyarakat dan beragama dapat kita jalankan dengan aman dan tentram, tanpa keributan dan kerusuhan yang tidak kita inginkan. Kutipan dari surat Al-Kafirun ayat 3, 4, dan 5 yaitu berbunyi. Ayat yang ketiga adalah, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan ayat keempat, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan ayat kelima, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, dari kesimpulan dari materi kita, yaitu indahnya saling menghargai dalam keragaman ialah, nah, siapa yang tahu kesimpulan dari materi yang Ibu paparkan tentang judul materi kita hari ini? Ada yang tahu? Nah, di sini kesimpulan yang kita ambil adalah, yang pertama, kita harus saling menghargai adalah nilai penting ajaran agama Islam dan mencakup penghargaan terhadap perbedaan budaya, suku, ras, dan pandangan. Dan yang kedua, agama Islam mendorong toleransi dan perdamaian di antara umatnya, bahkan ketika berbeda dalam keyakinan atau praktek perbedaan. Dan yang ketiga, belajar untuk saling menghormati orang lain dengan latar belakang yang berbeda-beda adalah bagian dari nilai-nilai sosial di dalam Islam. Dan hal ini mendukung hubungan yang lebih baik antara individu dan komunitas. Namun yang keempat adalah menghargai keragaman yang lebih baik antar individu dan komunitas, persahabatan yang kuat, pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, serta kontribusi positif dalam membangun masyarakat yang harmonis. Nah, dari kesimpulan yang kita ambil dari paparan materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.